Ini sebelum diedit ya, ini sesudah diedit, kira-kira kan lebih keluar begitu. Ya oke teman-teman, selamat pagi semuanya ya. Kesempatan kali ini saya akan live editing ya. Ini edit makanan ya teman-teman pagi hari ini dengan menggunakan Adobe Photoshop. Oke, yang pertama ini tentu kita udah loading dulu gambarnya, udah kita loading ya, foto yang mau kita edit udah kita loading seperti ini. Nah, langkah pertama teman-teman, ini karena saya langsung menggunakan kamera raw, jadi teman-teman buka dulu filter ya, kemudian Adobe kamera raw filter ya, langsung nongol seperti ini teman-teman. Nah, langkah yang pertama kita harus lakukan adalah melakukan pembersihan dulu. Di sini teman-teman lihat, di sini ada sambal yang ini ya, yang istilahnya mengenai piring lah, istilahnya bahasa Jawanya nyelepret ke piring ya. Ini kita bersihkan dulu dengan menggunakan healing. Ini adalah healing tool ya, healing tool. Jadi kita pilih dulu ini adalah content aware atau dia bisa menyesuaikan, bentuknya bulat ya teman-teman. Kita kecilkan dengan menggunakan tombol kurung buka ya, apa namanya ini, kurung buka yang lebih tegas itu, lebih kotak itu. Ini kita klik, dia langsung hilang. Oke, kemudian kita cari lagi yang mana mau kita bersihkan. Kita bisa bersihkan area healingnya. Nah, ini kita bersihkan lagi. Terus bentuk telur teman-teman, di sini bentuk telurnya kurang pas di sini. Kita coba bersihkan dulu. Nah, ini kita paskan dulu, telurnya jadi lebih bagus. Terus di sini ada item ya, di bagian ini ada item, kita klik sekali. Nah, dia udah bersih. Nah, terus kemudian di bagian kiri teman-teman, ini ada sedikit gosong. Kita klik dulu. Nah, ini gosongnya hilang ya, kita klik lagi. Nah, ini gosongnya hilang. Ini beberapa ada gosong sedikit, kita bisa bersihkan tampilannya. Nah, karena kebetulan ini adalah makanan yang berbentuk random ya polanya, jadi kita enak untuk menghilangkan yang warna-warna yang kurang tepat. Mungkin yang agak gosong nih kita bersihkan dulu. Nah, seperti itu. Ini juga pola di sambal ini juga kita bisa healing. Nah, polanya mungkin ada bawang yang terlalu nongol, terlalu putih, kita bisa bersihkan. Nah, setelah seperti ini kita selesaikan udah. Nah, kemudian di bagian meja ini bagian atasnya ada meja yang sedikit bentuknya ini ya agak terkelupas gitu. Kita perbesar dulu ininya. Healing toolnya kita perbesar dulu. Nah, kita perbesar healing tool, baru kita tekan sekali. Nah, oke. Ini masih belum ya, kita tarik supaya polanya dia bisa menutup ya. Kita ambil dari ini. Oke, kira-kira begitu sudah. Baik, setelah proses healing sudah ya teman-teman, berikutnya adalah kita melakukan isolasi ya. Kita isolasi bagian mana yang mau kita edit. Nah, inti dari editing ini adalah kita mau menonjolkan makanannya. Inti dari editing ini adalah kita mau makanannya ini lebih menonjol ya dibanding mejanya. Jadi kita pilih di sini, kita pilih dulu ininya ya, radial gradient teman-teman, karena ini kebetulan bentuknya bulat ya. Radial gradient, coba kita sorot begini, kita geser ke area tengah dan kita kecilin sampai ukurannya pas ya, sampai ukurannya pas dengan piring. Kita ini ukurannya sama dengan piring ya, kira-kira oke. Pokoknya dipasin aja dengan piring karena ini bulat banget ya. Oke, satu ya. Kemudian add lagi gradient piring lagi, bentuknya bulat lagi, kita taruh di sini ya. Satu lagi, kita add lagi gradient lagi pattern ya, seperti ini. Taruh di sini. Nah, ini sudah ya, kita sudah mengisolasi 3 piring yang mau kita edit. Nah, di sini sudah muncul masking 1. Ini diberi nama
bisa, enggak juga enggak bisa. Nah, di sini kita ingin menonjolkan supaya gambar ini lebih tajam ya. Jadi pertama kita mainkan black dulu, sambil teman-teman perhatikan kalau kita mainkan blacknya kan dia berubah-berubah. Oke, kita ini kan terlalu overexpose nih, terlalu terang cahayanya, jadi sedikit kita kurangi blacknya. Kemudian white-nya juga kalau ini terlalu overexpose tadi, jadi sedikit kita kurangi. Shadow-nya sedikit kita turunkan juga. Highlight ini oke, kita atur aja sendiri ya, kira-kira sedikit-sedikit aja. Kontrasnya, apakah teman-teman mau menambahkan kontras seperti ini atau enggak? Kalau ini kan pucat ya, ini ya mungkin kontrasnya supaya lebih keluar warnanya kita naikkan. Nah, ini untuk berikutnya ada exposure. Ini gelap, terisolasi ya. Overexpose, underexpose ya. Jadi ya kira-kira ini saya turunkan setengah. Tidak terlalu ini. Baik, kemudian saturasi, teman-teman apakah mau warnanya yang pucat atau lebih gonjreng gitu? Ini saturasi sementara memang masih sama, masih tetap. Nah, kemudian di sini teman-teman untuk sharpness-nya, karena kita pengen menonjolkan makanan ini lebih keluar gitu, sharpness-nya kita naikin. Nah, tidak usah takut karena sudah kita isolasi ya, teman-teman, sudah kita isolasi di sini. Yang sharpness hanya di area makanan saja. Kita isolasi sebelumnya tadi. Jadi sharpness-nya udah kita naikkan sedikit. Terus di sini ada teksturnya sedikit saja, clarity-nya kita naikkan. Nah, kita sudah dapat nih teman-teman. Nah, ini bedanya yang sebelum sesudah. Sebelum ya, sesudahnya lebih keluar sedikit. Nanti kalau kurang juga boleh. Nah, teman-teman, karena kita tadi sudah mengisolasi makanan ya. Jadi karena kita tadi udah mengisolasi makanan, nah the next-nya adalah kita mau yang di luar makanan ini dia lebih tidak di highlight. Jadi makanannya udah kita tonjolkan dengan cara masking tadi. Maka kita pilih sekarang bagian di luar makanan. Caranya adalah dari masking tadi kita klik kanan, duplicate and invert. Maka di sini akan ada satu masking lagi, yang mana ini maskingnya adalah di luar makanannya. Jadi semua yang di luar makanan. Nah, sekarang kita tinggal turunkan atau kita atur lah. Ini sekarang yang terkena maskingnya adalah di luar makanan. Jadi kita mau yang seputarannya lebih gelap. Coba kita pegang. Nah, seperti ini kan lebih gelap ya. Mejanya lebih gelap. Oke, kira-kira ini normalnya kita turunkan sedikit saja, jangan sampai terlalu gelap ya. Kemudian white-nya boleh kita turunin dikit juga, shadow-nya kita turunin dikit juga, highlight kita turunkan semuanya, kontrasnya ini ya kalau turun, ini kalau naik ya, kontras sekali. Tapi kontrasnya kita turunkan aja, dan exposure ini pencahayaannya. Ini kalau kita matiin cahayanya, ini kita nyalain full cahayanya ya. Ini teman-teman bisa tahu bedanya. Nah, dari sini kita turunin di sini aja kira-kira. Tidak terlalu gelap. Nah, kemudian teman-teman, ini saturasi warna mungkin teman-teman pengen warna di mejanya terlalu gonjreng atau terlalu ini. Kita turunin. Ini kalau saturasi kita habiskan dia kan agak pucat, bukan pucat ya, nggak ada warna. Jadi sedikit ini aja. Atau teman-teman mau atur warnanya berubah ke warna apa? Tapi sekali lagi ini harus presisi pengaturannya karena tadi kurang ini ya, karena tadi masih menggunakan lingkaran biasa aja, jadi mungkin overlay hue-nya ini kita nggak atur aja. Kita kembalikan ke 0. Oke, kemudian saturasi kita coba atur lagi, apakah mau gonjreng begini atau enggak. Kita cukup segini aja kira-kira. Oke. Ini saturasi coba kita atur deh. Ini kalau normalnya segini, kita coba turunin sedikit saja supaya backgroundnya itu nggak terlalu keluar ya. Teksturnya kita turunin supaya dia agak halus. Clarity semuanya kita turunin. Nah, ini sharpness-nya juga kita turunin karena kita mau yang lebih tajam itu adalah di makanan ya, bukan di mejanya. Nah, seperti ini saya rasa cukup. Nah, kemudian kalau teman-teman mau atur lagi black-nya apakah mungkin kurang gelap, bisa juga seperti ini. Nah, ini sebenarnya udah cukup teman-teman.
Ini udah cukup karena kalau kita nggak pakai filter ini, ya kalau pakai filter ini, terus di makanannya ini kalau pakai filter ini, nggak pakai filter ini lebih keluar sedikit. Nah untuk makanan misalkan teman-teman mau rubah lagi bisa klik di masking makanan baru dimainin lagi, ya. Kira-kira begitu. Kalau dirasa udah cukup, sekarang teman-teman tinggal okein ya, dan teman-teman lihat bedanya ya. Ini saya okein, ini sebelum diedit ya, ini sesudah diedit, kira-kira kan lebih keluar begitu. Itu aja teman-teman, tutorial singkat cara mengedit makanan supaya lebih highlight. Terima kasih teman-teman semuanya.